peserta modul 1.4 Budaya Positif. Saya Batul Fatin Hendriani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Barat. Selamat siang Ibu Guru semua, karena tidak ada bapaknya. Hari ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi untuk guru penggerak kami di angkatan 11, setiap orang harus melaksanakan diseminasi budaya positif atau aksi nyata untuk sosialisasi dari budaya positif itu sendiri. Konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Apa sih nanti budaya positif akan terjawab sampai di akhir. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana cara kita melakukan budaya positifnya nanti akan kita lihat di sini. Konsep inti dari budaya positif itu ada yang namanya perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Untuk pembelajaran paradigma baru ya, hal ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga di sini peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, di sini biasanya banyak sekali terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter dari peserta didik. Dan ada juga ilusi bahwa orang dewasa itu, kita sebagai guru itu berhak untuk memaksa murid. Itu merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol yang tidak benar. Bukan salah, tapi tidak benar. Di sini ada mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa? Dari stimulus respon dari hal-hal yang mungkin kita anggap yang menurut kita baik, sebenarnya seperti ini loh teori kontrol yang seharusnya. Nah, di sini ada stimulus responnya. Realitas atau kebutuhan dari kita itu sama. Menurut pendapat kita mungkin memang sama, tapi sesuai dengan teori kontrol sebenarnya kebutuhan itu baik kita maupun dengan anak-anak kita itu pasti berbeda. Antara saya dengan Bu Puji pasti itu kebutuhannya jelas berbeda. Saya dengan Bu Yayu jelas berbeda. Tidak bisa saya dengan Bu Yayu sama. Mungkin ada beberapa hal yang sama, tapi pasti lebih banyak berbedanya. Kemudian semua orang yang kita inginkan di sini terhadap anak biasanya yang kita lihat ingin melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Setiap otak manusia itu pasti memiliki gambaran yang berbeda. Saya dan Bu Adit pasti memiliki pola pikir yang berbeda, gambaran yang berbeda itu pasti. Nah, dari stimulus respon juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dari segi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami pandangan dari orang lain. Kemudian untuk stimulus respon yang selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya ini kita lihat di tata tertib. Kita ada di tata tertib kita, misalkan yang datang telat atau segala macam itu ya, itu termasuk perilaku yang buruk. Nah, kalau menurut teori kontrol,
sesuatu yang mungkin buruk ya, itu semua perilaku itu pasti punya tujuan. Walaupun hal itu hal yang buruk sekalipun menurut pendapat kita ya. Nah, kalau terus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda, hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang selanjutnya ada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, yang selanjutnya ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Ini biasanya ada di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang, tidak ada yang salah. Karena kami di guru penggerak itu tidak ada yang namanya salah, semuanya benar, tergantung persepsi kita. Nah, di sini bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini kita masuk ke disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab atas perilaku berdasarkan nilai yang diri kita yakini ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Ini ya poinnya ya, tanpa penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini pengertian dari disiplin positif itu sendiri. Nah, ada nilai-nilai kebajikannya juga. Nilai yang sudah disepakati bersama tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada 3 yang saya ambil nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, IBO Primary Years Program, dan keterampilan hidup. Untuk dari profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berjalan kritis. Menurut Aibo, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Hal-hal ini nanti akan kita lihat menujunya kemana selain dari disiplin positif tadi. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini yang pastinya akan dijelaskan akan ada kita lihat di mana sudut pandang dari anak-anak kita, apa sudut pandang dari kita sendiri untuk kebutuhan dasar manusia ya. Nah, ada 5, yang pastinya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebebasan, kesenangan,
dan penguasaan. Yang pastinya mungkin untuk anak-anak kita yang mungkin telat atau dan lain sebagainya, yang melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita sebuah perilaku yang buruk, itu pastinya mereka punya tujuan. Dia ada kebutuhan dasar yang ingin mereka tunjukkan kepada kita, yang ingin mereka itu ingin diperhatikan oleh kita, karena mereka mungkin kalau yang misalnya telat karena memang dia memang ingin telat, berarti ingin dia merasa bebas, diri mereka ingin merasa bebas gitu ya. Jadi kita juga harus bisa melihat sudut pandang dari anak, dan kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang mungkin seperti dulu tadi kita diam menghukum seperti itu ya, itu sudah tidak bisa lagi. Jadi kita harus melihat dari perspektif juga anak juga yang kita lihat. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nanti akan ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk di sini ada 3, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang biasanya itu untuk 2 hal ini ya, 2 hal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ini motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini biasanya hanya mental di luar saja. Ibaratnya seperti ini. Misalnya saya sebagai seorang ibu, nak kamu kalau dapat nilai bagus nanti saya akan berikan coklat. Itu hanya motivasi eksternal. Apabila nanti suatu saat saya sakit atau saya sedang berhalangan hadir, maka akan digantikan oleh orang lain. Maka Bu Idri tidak ada, jadi saya tidak usah mengerjakan dengan benar. Nah, itu merupakan hanya motivasi dari eksternal saja. Seperti itu. Jadi motivasi perilaku manusia itu 3. Ya, jadi kita harus benar-benar mengembangkan dari jangan hanya dari motivasi eksternal, atau biasanya anak-anak harus mengerjakan tugas atau harus datang tepat waktu karena memikirkan dia tidak dapat hukuman. Nah, kalau misalkan nih, misal mungkin yang memperlakukan misalnya saya atau Bu Ade yang memperlakukan hukuman itu, misalnya seperti itu. Nah, kalau saya dan Bu Ade tidak ada, maka anak-anak akan tetap melakukan hal-hal yang buruk tadi karena dua guru ini tidak ada. Itu hanya motivasi eksternal. Jadi kita sebagai guru harus menumbuhkan motivasi internal atau motivasi yang ada dalam diri murid, yaitu ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita sebagai guru ya harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi biar yang keluar adalah internalnya, motivasi internal dari dalam diri murid itu sendiri. Motivasi perilaku. Nah, di sini ada hukuman. Hukuman itu tidak terencana ya, atau tiba-tiba. Datang tiba-tiba kayak gitu, dihukum, suruh lari berapa kali. Nah, itu termasuk hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, itu termasuk dari hukuman. Bersifat satu arah. Yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu biasanya kita itu mengacu kepada tata tertib. Kita punya data, kita punya tata tertib. Jadi karena kamu melanggar dari tata tertib, maka konsekuensinya ini di bawah dari hukum. Tapi di sini ada rencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita cari solusinya antara guru dan murid, wali kelas dan murid itu mencari solusinya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid nanti tahu
Kalau saya berbuat salah seperti ini, maka solusi saya seperti ini. Jadi mereka dibuat untuk berpikir. Restitusi ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini saya rasa mungkin kalau saya pernah melakukannya. Jadi di sini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir ada manajer. Nah, ada beberapa contoh kasus ya. Di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita dalam posisi penghukum, kita langsung bilang kalau dia nggak pakai atribut, hormat kamu pada bendera selama 1 jam. Itu udah. Nada kita, intonasi kita pasti sudah tinggi itu kalau kita sebagai penghukum. Kalau kita pembuat merasa bersalah ya pastinya kata-katanya lebih lembut, tapi lebih kena ke hati biasanya. Pasti katanya berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan. Itu termasuk kita membuat merasa bersalah bagi dirimu. Kemudian untuk yang teman, biasanya ayo dong kita ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu biasanya kita dalam posisi umat. Kalau posisi pemantau, ini biasanya pemantau ini melihat dari konsekuensi ya, dilihat melalui data ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu konsekuensi atau pemantau ya. Nah, kalau untuk yang paling tepat itu posisi kontrol yang kelima, yaitu kita manajer. Di sini anak pasti akan mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ya, jadi di sini untuk posisi kontrol yang terbaik adalah posisi kontrol manager. Nah, di sini saya mau bertanya nih kepada ibu guru semua, posisi kontrol apa saya? Kalau ada tulisan saya kecewa sekali dengan kamu, ini masuknya ke posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pembuat merasa bersalah. Kemudian ini benar ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ini? Penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah? Temankah? Atau pemantau? Atau manajer? Kira-kira yang mana? Pemantau. Ibu guru yang lain? Apa kira-kira? Kira-kira apa ini? Kita lihat ya. Oke. Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah bersalah terus ya. Ya, kamu selalu salah lah ibaratnya. Di mata saya kamu selalu salah. Nah, sudah masuk penghukum ya. Kemudian ini, menurut Bapak Ibu masuknya apa nih? Ini manajer. Oke. Nah, benar sekali. Ini manajer. Kalau ini yang teman tadi. Oke, teman. Sebagai teman. Nah, benar teman. Kemudian, ini pasti yang terakhir apa? Pemantau. Oke, pemantau yang belum ya. Ya, benar, ini pemantau. Jadi posisi kontrol itu sudah kita ketahui bersama. Yang masuknya kemana sih penghukum? Yang masuknya kemana sih pembuat rasa bersalah? Kemudian teman yang mana? Kemudian pemantau yang mana? Manajer yang mana? Sudah diketahui bersama kata-katanya ya. Bagaimana cara menyikapinya? Posisi kontrol apa yang terbaik kira-kira? Manajer. Ya, jelas. Manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi
atas permasalahannya sendiri. Policy manager ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid itu sendiri. Jadi paling baik posisi kontrol manajer. Nah, keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi di sini, kalau keyakinan kelas, kalau biasanya kan kita tahunya peraturan ya, dari dulu tahunya peraturan. Kalau peraturan itu biasanya dengan konotasi yang kata-katanya dilarang mencontek, dilarang makan dalam kelas. Kalau itu peraturannya sudah ada. Ya, kalau peraturan biasanya tanpa diikuti oleh murid-murid yang membuat ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu sendiri, biasanya itu murid yang membuat dan mensepakati juga murid. Kita lihat kira-kira bahasanya termasuk bahasa yang negatif atau bahasa yang positif. Kita ubah dari kalimat negatif, misalkan dilarang mencontek, berarti kan harus jujur ya. Berarti nilai kebajikannya apa? Kalimat positif harus jujur dalam segala kegiatan. Bisa kayak gitu ya, berarti untuk keseluruhan. Nah, seperti itu. Kata-kata yang dibuat lebih baik untuk keyakinan kelas itu tidak hanya kata-katanya, ibaratnya kata-katanya boleh negatif. Enggak. Kalau untuk keyakinan kelas itu kata-katanya juga harus positif dan mereka meyakini bahwa mereka itu bisa melakukan itu. Makanya biasanya setiap guru makhluk itu membuat keyakinan kelas. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Antara saya dengan Bu Rina bisa jadi mereka berbeda keyakinan kelasnya seperti itu. Tapi memang harus kalimat-kalimat positif yang ditonjolkan. Nah, pembentukan keyakinan kelas ya, yang pertama itu yang pastinya bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan yang universal atau umum ya, yang ketiga dibuat dengan pernyataan yang positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, yang keenam semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan. Di sini dapat terlihat ya Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu semuanya dilibatkan, ataupun keyakinan sekolah itu seluruh warga sekolah itu dilibatkan. Tidak hanya langsung hanya tata tertib misalnya seperti itu. Kita bisa juga melakukan tata tertib itu. Kita bisa buat keyakinan sekolah, kita bisa panggil orang tua murid, kita bisa mengkaji lagi tata tertib kita. Saya lupa kemarin ada di mana, tapi ada suatu sekolah yang dia itu membuat tata tertib itu bersama-sama seluruh dengan warga sekolah. Jadi mereka membuat apa saja, terus kemudian mereka menandatangani semua itu. Jadi mereka menyepakati dalam satu banner seperti itu. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ya, tahapan dari segitiga restitusi itu sendiri ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini merupakan suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan dari prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Ya, menstabilkan identitas itu membuat kira-kira membuat kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran dari hidup kita. Nah, yang pertama contoh kata-katanya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita kan pasti sebagai seorang guru juga mungkin saat sekolah kita juga pernah melakukan hal itu, pasti kita juga pernah ya melakukan kesalahan tersebut. Terus ya kita intinya kata-katanya itu biasanya itu yang kayak kita tuh pernah melakukan hal seperti itu juga, seperti yang dilakukan oleh anak-anak kita yang tadi telat pakai dan lain sebagainya. Kemudian validasi tindakan yang salah.
Di sini contoh dari kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Pasti anak-anak jawab, iya sih bu, bisa, pasti kayak gitu. Terus atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Tadi juga bisa terlihat dari 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nah, kita lihat alasannya apa sih, di sini akan terlihat di validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting menurutmu. Itu merupakan kata-kata dari validasi tindakan yang salah. Nah, setelah validasi tindakan yang salah sudah kita lakukan, yang terakhir kita menanyakan dari keyakinan. Ya, berdasarkan prinsip ini, teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh kata-katanya, apa yang kita percaya sebagai warga kelas atau keluarga atau warga sekolah, apa yang kita sudah percayai. Nah, kemudian kedua ada apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kita kan pasti sudah ada keyakinan kelas dan sudah ada juga yang sudah kita sepakati ya. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, nilai-nilai ini yang mereka pasti sudah tahu apa yang mereka tadi yang salah, kemudian kita harus seperti apa. Nah, kita dari sini sudah tahu apa yang nantinya ya. Contoh dari penerapan segitiga restitusi, ini kemarin video yang sudah saya buat bersama dua murid dan sudah saya unggah di channel YouTube saya. Ternyata bukan. Bilang itu aja. Wah, nyanyi nanti. Ngomong. Ya, bisa ada stiker besar. Buat geser kecil aja. Di sini.
Jadi saya sambil menjelaskan saja ya. Di sini itu di video ini itu si Lesiana ada bermasalah dengan satu guru. Nah, misalkan kasus apa? Nah, dari Lesiana ini sendiri bosan saat belajar. Yang biasanya kasus-kasus itu kan banyak sekali dilakukan oleh anak-anak kita ya. Nah, jadi saya sebagai guru, saya memanggil Nesiana untuk berbincang lah, untuk berdiskusi. Kenapa sih seperti itu? Pasti kan ada alasannya. Ya pasti ada di situ ada alasannya dan saya pun sebagai guru dulu saat saya masih menjadi murid saya pernah seperti itu juga pernah merasakan bosan dalam belajar. Nah, di sini Nesiana sudah tahu dari yang menstabilkan identitasnya, sudah tahu bahwa diri dia itu salah, kemudian validasi tindakan yang salah juga dia tahu bahwa hal itu tuh merugikan diri dia juga merugikan orang lain seperti itu. Nah, di akhirnya kita kan di dalam kelas itu pasti mempunyai keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu sendiri, itu yang akan kita gali. Apa sih keyakinan kelas kita? Terus kayak apa? Kira-kira kalau kita melakukan seperti ini, solusinya seperti apa? Nah, di sini dia sampai menemukan bahwa solusinya adalah akan meminta maaf kepada guru yang bersangkutan seperti itu. Jadi mereka menemukan solusi dari kesalahan mereka itu sendiri. Jadi kita tidak perlu yang ibaratnya uh, kita yang kamu salah, kamu seperti ini, tidak seperti itu. Tapi kita ajak diskusi dulu anak di segitiga diskusi itu seperti ini. Kita ajak diskusi dulu anak, pasti dia punya alasan-alasan tertentu. Kita gali dulu bagaimana dan apa yang mereka pikirkan itu kita gali dulu. Yang pastinya ini biasanya Bu Ade juga pasti tahu gimana sih karakteristik anak itu kan berbeda-beda ya. Jadi kalau kita pakai bahasa kasar itu pasti nggak bisa. Kalau kita pakai bahasa menghardik dan lain, kamu ini apalagi kasarnya kasar banget ya, ya nggak baik lah. Itu pasti anak tidak akan yang namanya mau berkata jujur. Biasanya kata yang dikeluarkan itu masih kata-kata yang bohong. Tapi kalau misalkan kita ajak, kita kirim ke hal yang diskusi, terus kita ajak bicara dari hati ke hati, diskusi yang baik, kita memposisikan diri kita dengan anak tersebut, pasti anak tersebut ya akan akan merasa bahwa diri saya salah, maka saya harus melakukan seperti ini. Itu segitiga restitusi. Nah, untuk yang kasus kedua, di sini ada Henry. Di sini Henry itu berapa hari tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan. Nah, di sini juga
kita juga harus menstabilkan identitas anak tersebut. Kita tanyakan dulu, kamu sudah berapa, bukan kita menjudge ya, bukan kita menjudge langsung, kamu sudah sekian hari tidak masuk, bukan. Kita tanyakan dulu, dia sudah berapa hari tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau alfa, biasanya alfa ya. Dia udah berapa kali? Mungkin kalau kita ada perhitungannya sendiri, kita lihat, misalnya kita menghitungnya 5, ternyata dia menghitungnya 3, kan kita tidak tahu ya. Kita tanyakan dulu, berapa hari sih dia tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan atau alfa tadi. Kita tanyakan dengan baik-baik. Kita juga pastinya sebagai seorang guru yang pernah melakukan hal-hal yang di luar inilah, di luar yang baik-baik lah ibaratnya. Jadi di sini kita harus menstabilkan identitas dari si anak dulu. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah juga, sama seperti kasus yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kira-kira alasannya kenapa, terus habis itu menurutnya salah apa enggak, kira-kira perbuatannya itu rugi nggak diri dia, seperti itu. Jadi kita pancing dengan kata-kata, tidak perlu kata-kata kasar. Kita sekarang bisa mengubah kata-kata kita menjadi kata-kata yang lebih positif dan yang lebih baik, seperti itu. Mungkin untuk melaksanakan budaya positif ini mungkin sulit, tapi apa salahnya? Tidak ada salahnya kalau kita mencoba untuk budaya positif ini sedikit-sedikit, tidak yang langsung look kita ibaratnya langsung melakukan hal itu, tidak. Cuma kita ingat-ingat lagi dengan adanya mungkin diseminasi dari saya ini, mungkin Bapak Ibu jadi ingat, oh harusnya seperti ini. Gak apa, sedikit-sedikit aja kita mulai dari hal yang kecil-kecil terlebih dahulu. Siapa tahu suatu saat nanti kita benar-benar bisa menerapkan secara full budaya positif itu di sekolah kita. Nah, ini sudah masuk penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut dari standar nasional pendidikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang. Saya Rusmiati, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Alut Utara. Saya menyambut baik penyampaian dari Bu Indri selaku CGP di sekolah kami SMA Negeri 1 Alut Utara yang berbagi praktek baik di sekolah kami tentang disiplin positif, di mana dari penyampaian Bu Indri kami bisa mendapatkan berbagai hal, terlebih tentang posisi kontrol diri seorang guru, bahwa posisi manajer itu adalah posisi yang terbaik yang dapat dilakukan seorang pendidik, sehingga kalau seorang guru menerapkan posisi manajer itu akan lebih efektif untuk membantu siswa lebih meningkatkan kualitas pembelajaran baik di lingkungan sekolah maupun nanti untuk kita lebih berkolaborasi bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Ade Suryani. Saya guru bimbingan dan konseling. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Hendriani kemarin sudah tepat, karena saya lebih bisa mendalami tentang materi budaya positif, tentang saya melakukan dengan peserta didik sebagai pengontrol, pemantau, dan sebagai manajer. Jadi kita tidak hanya menggunakan konsekuensi dan juga bisa menggunakan restitusi yang sesuai yang dipaparkan oleh Bu Hendri.
Jadinya kita bisa lebih, oh kita di hadapan peserta didik itu lebih, oh tidak hanya menyuruh, tetapi lebih, oh seperti itu. Dalam restitusi kita bisa sebagai yang peserta didik salah, kita sebagai pengontrol. Apabila kita sebagai pemantau, menasihatin, terus yang sesuai menurut saya yang dipaparkan dan bisa didalamin oleh Bapak Ibu guru yang lain juga pastinya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat dan baik, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu merupakan aturan yang ada di dalam kelas kalian. Nah, aturan tersebut itu kalian yang membuat ya, kalian yang membuat, dan kalian yakini bahwa diri kalian itu mampu untuk menerapkan keyakinan kelas itu dan secara bertanggung jawab dari kalian semua dalam kelas mampu melaksanakan seperti itu. Itu keyakinan kelas. Sama halnya seperti peraturan, ya, sama halnya seperti peraturan yang ada di sekolah yang sudah pernah kalian tanda tangani saat masuk ke SMA Negeri 1 Arut Utara. Pasti ada tata tertib yang kalian tanda tangani ya, orang tua tanda tangani itu pasti ada. Nah, tapi kalau di sini keyakinan kelas kita yang membuat, kalian yang membuat, bukan saya yang sebagai guru yang membuat. Jadi kalian yang membuat. Nah, untuk keyakinan kelas itu sendiri, ya, kalimat yang nanti kalian gunakan itu kalimat yang berisi tindakan-tindakan yang akan kalian lakukan itu yang positif, kalimatnya positif. Contohnya seperti apa sih? Contoh kalimat yang positif, misalkan ya, misalkan nih ada Mutiara, kemudian ada Dimas, kemudian ada Alan. Nah, kita saling berteman dan saling menghargai. Misalkan akan membuat kalimat positif, sesama teman harus saling menghargai, atau sesama teman harus saling menghormati. Itu merupakan kalimat positif. Nah, kalau kalimat itu negatif misalkan ya, kita harus berubah menjadi kalimat positif. Kalimat negatif seperti apa sih? Kalimat yang misalkan dilarang mencontek. Nah, kalau dilarang, kata dilarang mencontek, kira-kira nih kata yang positif itu seperti apa? Kalimat yang positif seperti apa? Ada yang tahu? Harus apa? Mengubah menjadi kalimat yang positif? Harus jujur. Harus jujur, oke. Harus jujur. Saat ngapain, Bapak? Belajar. Saat belajar. Atau saat ulangan. Atau saat apa? Harus jujur dalam segala tindakan. Nah, itu bisa juga seperti itu. Ya, jadi kalimat positifnya seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan membagikan sticky note atau post-it untuk kalian isikan keyakinan kelas kalian. Satu orang cukup satu kalimat, ya, satu orang cukup satu kalimat saja. Oke, saya bagikan. Silakan tulis. Gak apa-apa ya, kalau rapinya sama aja nih. Tekan. Ping nggak masalah, tidak harus gender.
tugas apa yang kira-kira mampu kalian terapkan di kelas? Kalau sudah, nanti silakan ditempelkan di karton yang sudah disediakan. Yang lain, kalau sudah, dan kelasnya. Sudah semua? Samsul udah? Siapa? Dimas belum? Dimas sedang memikirkan kira-kira dia bisa tidak menerapkan ya? Oke, di sini ada beberapa yang sama ya. Jadi kita akan mengelompokkannya terlebih dahulu ya. Di sini ada harus saling membantu saat membersihkan kelas, kemudian harus berdoa sebelum memulai pelajaran. Oke, boleh nih yang menghormati sama saling menghormati. Oke, di sini ada kata menghormati. Oke. Di sini ada tidak boleh ribut saat pelajaran, berarti maksudnya adalah saling menghargai ya. Saling menghargai. Oke. Sama teman harus saling menghormati. Terhadap gurunya. Di sini harus sopan terhadap guru, tidak berbicara sendiri. Berarti harus sopan dan harus saling menghargai ya.
menjelaskan materi, berarti maksudnya harus sendiri ya. Tanggung jawab harus berbuat baik sesama teman. Sudah disediakan sumpah terhadap Ibu sudah menjelaskan di depan harus diam dan mendengar penjelasan yang diberikan. Berarti maksudnya harus sopan ya. Berarti kemudian berbuat baik bersama teman, berarti maksudnya di saling menghargai. Berbuat baik sama saling menghormati dan saling menghargai. Oke, di sini didapatkan ada yang pertama ya, keyakinan kelas yang pertama, karena ada beberapa yang sama ya. Yang pertama adalah harus saling membantu saat membersihkan kelas. Kalian sepakat? Oke. Yang kedua, harus berdoa sebelum memulai pelajaran pertama. Sepakat? Sepakat ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada harus jujur dalam berbicara, harus jujur dalam mengerjakan tugas, dan ada yang sama ya, harus jujur dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini berarti harus jujur dalam segala tindakan dan perilaku ya. Sepakat? Sepakat. Ya. Kemudian di sini ada berbuat baik bersama teman sekolah, masuknya kepada saling menghormati ataupun saling menghargai masuk ya. Bersama teman harus saling menghormati, kemudian menghormati. Nah, berarti kita kesepakatan yang keempat yaitu saling menghormati. Sepakat? Sepakat. Oke. Kemudian sopan. Ya, di sini ada sopan terhadap guru, harus sopan terhadap guru, tidak berbicara sendiri, itu ada yang saling menghargai sama sopan ya. Kemudian saat guru sedang menjelaskan di depan harus diam dan mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru, dia masuknya ke dalam nilai kebajikan yang sopan juga. Dan harus fokus mendengarkan guru yang sedang menjelaskan materi. Berarti kita buat untuk kalimat positifnya menjadi sopan terhadap gurunya. Sepakat? Sepakat. Kemudian di sini ada menghargai, saling menghargai. Tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Kita masukkan di kesepakatan yang keenam yaitu saling menghargai. Sepakat? Sepakat. Yang ketujuh ada tanggung jawab. Ya, sama. Harus bertanggung jawab. Yang ketujuh adalah tanggung jawab. Kalian sepakat untuk melakukan tindakan tersebut? Sepakat. Oke. Jadi saya bacakan lagi untuk keyakinan kelas kalian yang sudah kalian sepakati. Yang pertama, harus saling membantu saat membersihkan kelas. Yang kedua, harus berdoa sebelum mulai pelajaran. Yang ketiga, harus jujur dalam segala tindakan. Yang keempat, saling menghormati. Yang kelima, bersikap sopan ya, sopan terhadap gurunya maupun bersama temannya. Yang kelima ya. Yang keenam, harus saling menghargai. Dan yang ketujuh, tanggung jawab. Kalian sudah sepakat dan kalian meyakini bahwa keyakinan kelas ini yang bisa kalian terapkan di dalam kelas, dan kalian yakini di dalam diri kalian bahwa keyakinan kelas ini bisa kalian terapkan baik itu di diri kalian maupun
di dalam kelas kalian itu sendiri ya. Nah, kesepakatan ini sudah dilakukan. Silahkan kalian tanda tangani keyakinan kelas di karton ini, di bagian sebelah sini silahkan ditandatangani dan diberi nama di bawahnya. Yang satu-satu silahkan ditanda tangan dan diberi nama. Oke, silahkan. Yang lain mau maju silahkan. Barengan boleh, masalah. Semua menandatangani. Kalau bareng-bareng nggak masalah kan, formatnya sendiri-sendiri. Itu juga agak luas. Cowok-cowok itu ya berarti. Yang lain, Samsul udah. Oke, semuanya sudah menandatangani keyakinan kelas kita. Saya harapkan untuk kalian dapat meyakini dari dalam diri kalian maupun diterapkan di kelas ini untuk keyakinan kelas kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.